Nah, jadi ada beberapa faktor teman-teman yang buat kenapa sih kecepatan internet kita ketika kita akses melalui handphone kok bisa lemot gitu ya. Terus kita salah-salahan. Aduh, coba dong kamu matiin dong, kamu pakai ya datanya ya, kamu gini ya, kamu gitu ya. Jadi banyak yang kita kambing hitamkan teman-teman kalau internet kita lemot ya. Karena memang itu jadi kebutuhan ya, primer ya sekarang ya internet ya, wifi ya. Oke, jadi masalah internet lambat itu yang pertama adalah sinyal yang terhalang. Nah, biasanya kalau kita pasang wifi di modem, kita taruh di ruang tengah nih ya. Nah, kalau kita kita aksesnya itu jarak apa ya 6 meter gitu masih oke ya teman-teman, tanpa penghalang ya. Nah, kalau kalian bawa ke kamar dihalangi tembok itu sinyalnya bisa nggak sebaik yang tanpa halangan teman-teman. Jadi salah satu masalah ketika kalian itu mengakses wifi dengan adanya halangan seperti tembok mungkin atau sekat. Nah, itu menjadi salah satu faktor masalah internet kalian kecepatannya menurun. Nah, kemudian solusinya apa? Ya, solusinya kalian harus punya apa ya? Punya wifi repeater teman-teman namanya. Nah, seperti ini ya. Nah, WiFi repeater ini adalah satu perangkat yang bisa memperkuat sinyal dari modem master modem yang dipasang provider gitu ya teman-teman. Misalnya kalian lebih dari 10 meter nih kalian bawa ke kamar handphonenya, kalian pingin kerja di kamar atau laptop kalian pingin kalian pindahin di kamar, kalian pingin kerja di kamar supaya kecepatan internetnya tidak lemot, kalian beli nama perangkatnya WiFi repeater. Jadi dia akan merepeat sinyal yang diterima dari modem ke kamar kalian menjadi sinyal lebih kuat. Nah, itu solusinya. Yang kedua masalahnya karena jaringan terlalu sibuk. Nah, biasanya kan kalau kita di rumah sering internetannya malam ya teman-teman ya. Buka YouTube lah segala macam ya. Nah, biasanya jaringannya itu sibuk. Nah, kalau misalnya eh, di dalam satu rumah itu ada kecepatan internetnya 10 megabit per second atau Mbps itu 10 Mbps. Nah, itu kalau dipakai eh, 5 perangkat atau 5 device itu sudah kerja maksimal teman-teman. Ya, katakanlah satu device itu dia aksesnya 2 megabit per second atau 2 Mbps. Jadi cuma bisa 5 perangkat teman-teman. Nah, kalau perangkatnya ada 10 ya akan dibagi lagi. Jadi yang membuat akses internet kalian lemot itu adalah karena dipakai lebih dari perangkat normal gitu ya. Yang seharusnya kecepatannya bisa maksimal untuk 5 perangkat atau 5 device atau 5 handphone itu dipakai untuk 10 perangkat. Nah, itu bisa lemot karena harus dibagi lagi. Nah, itu teman-teman. Ya solusinya ya tadi kalian harus pastikan bahwa tidak ada yang terhubung perangkat-perangkat yang tidak perlu ketika kalian mau download atau upload file kalian. Yang ketiga adalah aplikasi aktif. Nah, kalau misalnya teman-teman itu eh, buka handphone ya, kalian lagi browsing-browsing atau kalian download aplikasi terbaru atau sosial media terbaru gitu ya. Sosial media terbaru ya, harus habis update gitu ya. Atau kalian habis buka sosial media, contohnya Instagram, Facebook dan segala macam, WhatsApp. Nah, jadi sosial media kita itu memang di setting defaultnya itu terkoneksi otomatis teman-teman. Jadi handphone itu akan aplikasi itu akan tetap aktif ketika kalian pindah ke aplikasi lain. Nah, bayangkan kalau kalian buka 5 aplikasi atau 3 aplikasi gitu ya, secara bareng-bareng, lupa kalian tutup salah satu aplikasinya, maka semua aplikasi itu akan tetap online, teman-teman. Nah, itu yang membuat kecepatan jadi lambat. Jadi kalau kalian mau fokuskan untuk mendownload file besar atau supaya nggak lemot, kalian harus matikan aja aplikasi sosial media kalian yang kalian gunakan. Ya, contoh sisakan satu Instagram misalnya atau semua dimatikan.
Nah, itu bisa disetting teman-teman. Nah, solusinya tadi dimatikan. Kemudian yang keempat adalah sedang maintenance providernya. Nah, kalau kita pakai provider WiFi di rumah, kadang lemot itu ternyata gangguan dari jaringan pusatnya teman-teman, bukan karena WiFi-nya atau modemnya yang rusak ya. Jadi kalian perlu tanya customer service-nya, ini lagi maintenance atau enggak. Kalau enggak, buka websitenya, pasti mereka kasih tahu, oh ini lagi ada perbaikan misalnya seperti itu. Nah, itu tidak bisa disalahkan ya. Jadi jangan mencari kambing hitam sama orang lain gitu, disalah-salahkan gitu ya. Jadi kalian harus pastikan bahwa providernya nggak lagi maintenance ya. Biasanya kalau maintenance itu bukannya lemot teman-teman, nggak bisa dipakai teman-teman. Jadi jangan panik, coba ditanyakan sama customer service-nya. Kemudian faktor yang menjadi masalah internet kita lambat adalah perangkat hardware handphone teman-teman atau laptop teman-teman. Nah, ya kan teknologi itu semakin lama semakin berkembang ya teman-teman. Jadi perangkat keras dari handphone itu harus di-upgrade. Jadi kalau perangkatnya beli tahun 10 tahun yang lalu ya, dipakai untuk akses internet di tahun sekarang, itu dia akan kalah teman-teman. Karena hardware-nya memang support dengan kecepatan yang lambat yang waktu itu. Jadi mau nggak mau kita harus upgrade handphone kita yang RAM-nya lebih banyak, lebih tinggi, dan prosesornya lebih tinggi. Nah, itu berpengaruh untuk kecepatan internet teman-teman. Nah, itu. Jadi jangan salahkan Wi-Fi-nya ini, kok saya udah beli 100 mega 100 Mbps gitu ya, kok masih lemot aja. Ya, Anda pakai perangkat apa gitu ya, handphonenya keluaran tahun berapa. Nah, kalau keluaran tahun 2010 gitu ya sudah pasti lemot teman-teman. Jadi kalian harus upgrade device kalian atau handphone kalian atau hardware kalian. Nah, itu solusinya yang paling pas teman-teman. Pokoknya intinya internet ini adalah kebutuhan yang memang tidak bisa kita tunda di zaman sekarang ya. Nah, jadi pastikan ketika kalian membeli atau berlangganan paket internet itu disesuaikan dengan kebutuhan di rumah kalian teman-teman. Nah, contohnya kalau cuman diakses beberapa orang doang, misalnya ini 5 perangkat, 10 megabit per second itu udah cukup teman-teman untuk dibagi untuk 5 device. Jadi kebagian 2 Mbps ya. Nah, jadi itu udah lumayan cepet ya transfer datanya, itu udah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kalian cuma pakai 5 perangkat tok terus kalian beli 100 Mbps ya itu mubazir teman-teman. Ya karena kesanggupan dari transfer datanya itu ya memang keterbatasan hardware kalian itu hanya segitu. Jadi nggak kepake gitu loh paketannya. Jadi kalian harus bijaksana lagi menghitung kira-kira berapa orang yang pakai, berapa device yang pakai, sesuai nggak dengan langganan paket yang kita berlangganan nanti gitu ya. Kalau enggak kita jebol teman-teman, harus bayar lebih mahal. Nah, itu aja saran dari saya ketika kalian menghadapi masalah internet lemot. Nah, coba kalian lihat 5 poin tadi apakah eh, bisa membantu tidak menyelesaikan solusi kalian. Nah, begitu aja teman-teman. Mungkin ada topik yang menarik lagi akan saya bahas supaya kita sama-sama belajar. Silahkan subscribe, like, dan share informasi ini kepada rekan-rekan kalian supaya mereka juga bisa terbantu oleh video ini. Oke, terima kasih untuk sudah menonton. Bye.